Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu serta narasumber kita hari ini. Bagaimana kabarnya? Baik, Baik. Ya, semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat menghadiri acara webinar hari ini dengan tema Manajemen SPT Orang Pribadi dan Update Cortex. Baik, saya akan membacakan rundown acara pada pagi hari ini. Yang pertama, ada pembacaan MC oleh saya sendiri. Acara yang kedua, kita akan memutar video tentang Triple H Konsultan dan Pajak.com. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Hijrah SESH MH BKP. Yang keempat, penyerahan acara kepada moderator. Yang kelima, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Fajar Ramadan SAK. Kemudian ada sesi tanya jawab dan yang terakhir kita akan foto bersama. Baik, untuk selanjutnya saya akan memutarkan video tentang Triple H Consultant dan Pajak.com. Diputar. Tidak punya waktu untuk mengurusi pajak Anda dengan laporan yang terlalu rumit. Tapi tenang, saat ini ada Triple H Consultant. Dengan peraturan pajak yang selalu berubah dinamis seperti pertumbuhan bisnis Anda, wajib pajak harus juga membutuhkan konsultan pajak yang handal. Triple H Consultant hadir untuk menjawab setiap tantangan perpajakan bisnis Anda. Kami tidak memberikan hanya solusi, tapi juga pelayanan dengan setulus hati. Selama 7 tahun terakhir, kami telah memberikan kontribusi nyata bagi penerimaan negara, mulai dari skala UMKM, perusahaan multinasional, penanaman modal asing, hingga ekspatriat dari berbagai belahan negara, seperti Singapura, Inggris, dan Belanda. Sebagai mitra bisnis Anda, kami memiliki spesialisasi di bidang sengketa pajak, konsultasi pajak, dan juga legal services. Triple H Consultant juga menawarkan jasa restrukturisasi bisnis, pembukuan, dan pelatihan perpajakan, termasuk bracket A, B. Sekarang, Anda bisa fokus kepada bisnis Anda dan profit Anda tanpa perlu khawatir perpajakan Anda. Tunggu apa lagi? Mari percayakan perpajakan Anda pada Triple H Consultant. Mari kita buka pintu pertumbuhan bisnis yang lebih baik. Ya, baik. Selanjutnya kita ada sambutan dari keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Hijrah SESH MH BKP. Pada Bapak Hijrah, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Ibu MC atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar Manajemen SPT PPHOP dan juga update Cortex. Pada kesempatan berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir dalam rangka kita selalu continue untuk berbagi ilmu dalam kurun waktu setiap bulannya di hari Jumat ini. Semoga dari konsistensi kita dalam berbagi ilmu, khususnya di bidang perpajakan, dapat memberikan insight baru, dapat memberikan update terkait dengan peraturan perpajakan terbaru, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa menambah ilmu dan wawasan serta tercerahkan secara perpajakan. Ya. Dan juga yang kedua juga kami mengucapkan terima kasih kepada media partner pajak.com yang hari ini telah meliput kami dalam acara webinar hari ini dan nanti insya Allah akan ada link pemberitaannya dari pajak.com.
Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada narasumber, moderator, dan juga MC yang telah mendukung acara ini sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Ya, semoga konsistensi kita dalam sharing ilmu ini bisa terus continue ya, berkelanjutan dan juga nanti insya Allah pada bulan Mei kita akan meresmikan gedung Toha Building. Juga di sana nanti akan ada podcast ya, kita akan mengundang para narasumber dan juga bisa lebih luas lagi jangkauannya jika kita menggunakan podcast. Eh, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa menikmati eh, pemaparan dari narasumber Mas Fajar ya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Irian Bumi Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya penyerahan acara kepada moderator kita hari ini yaitu Mbak Aulia Taskia. Beliau merupakan tim dari Triple H Consultant jurusan D3 Perpajakan di Universitas Indonesia. Kepada Mbak Aulia saya persilahkan. Baik, terima kasih Teh Intan atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Aulia Taskia dan saya akan menjadi moderator pada acara kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir pada acara ini. Hari ini kita akan membahas manajemen SPT orang pribadi dan update Cortex. Kami telah mengundang pembicara yang luar biasa untuk berbagi wawasan beliau mengenai topik tersebut. Sekarang izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara utama kita. Pembicara sekaligus pemateri hari ini ada Bapak Fajar Ramadan SAK yang merupakan bagian dari tim People H Consultant, pengajar privat AB pada Yayasan Toha dan Tax Trainer. Selanjutnya, kita akan masuk pada acara inti yaitu mendengarkan pemaparan materi untuk manajemen SPT orang pribadi dan update Cortex. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Fajar. Tes. Baik, terima kasih Mbak Aulia selaku moderator pada hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar hari ini. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk mengikuti webinar hari ini. Semoga puasanya lancar bagi yang menjalankan ibadah puasa. Berhubung hari ini merupakan hari Jumat, jadi Bapak Ibu untuk mengoptimalkan waktu yang ada, kita langsung saja masuk ke materinya. Sudah terlihat jelas? Sudah ya. Sudah, Pak. Nah, jadi berhubung sekarang bulan Maret yang dimana pelaporan SPT orang pribadi harus dilakukan, harus ditunaikan kewajibannya pada akhir bulan ini. Sebelum kita mulai, apa sih itu surat pemberitahuan SPTOP? Surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan PPH pribadi merupakan formulir yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan, menghitung, dan atau melakukan pembayaran PPH, bukan objek pajak PPH, harta dan kewajiban. Nah, ini mengapa kita harus melaporkan SPT berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Nah, ini fungsi dari berdasarkan penjelasan pasal 3 ayat 1, fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Seperti yang biasanya kita ketika mendapatkan penghasilan, pasti kita selalu dipotong oleh perusahaan dan setiap akhir tahun kita harus melaporkan eh, penghasilan kita dengan berupa mendapatkan bukti potong A1. Yang kedua, penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. Jadi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu memiliki penghasilan selain dari bukti potong yang diberikan oleh perusahaan, penghasilan misalnya dari penjualan saham, warisan yang termasuk bukan objek pajak juga harus dilaporkan di dalam SPT Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu untuk melaporkan harta dan kewajiban. Jadi selain penghasilan, Bapak Ibu juga harus melaporkan berapa jumlah harta yang dimiliki Bapak Ibu selama 1 tahun per 31 Desember 2024. Dan apabila Bapak Ibu memiliki kewajiban atau hutang, Bapak Ibu juga harus melaporkan memiliki hutang misalnya ke bank, hutang leasing. Nah, itu Bapak Ibu harus mencantumkan ke SPT Bapak Ibu. Yang terakhir yaitu pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 tahun dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tadi setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas. Sementara yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi surat pemberitahuan adalah yang pertama benar. Artinya adalah benar dalam perhitungan termasuk benar dalam penerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua yaitu adalah lengkap dalam arti yaitu memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan. Yang terakhir yaitu adalah jelas dalam arti melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan. Jadi kalau kita lihat bahwa di sini hanya diminta untuk benar, lengkap, dan jelas. Tidak diminta untuk jujur ya Bapak Ibu. Nah, terus gunanya kita melaporkan SPT badan adalah yang pertama untuk mendata penghasilan dari sumber lain. Nah, dengan melaporkan SPT, negara jadi tahu apakah wajib pajak mendapatkan penghasilan lain di luar yang sudah dipotong oleh pemberi kerja. Misalnya penghasilan dari bisnis sampingan, penghasilan dari investasi, penghasilan hingga keuntungan dari bisnis online. Tentu, jika penghasilan tambahan tersebut tergolong penghasilan kena pajak, maka wajib pajak perlu melakukan pembayaran atas kekurangan dari SPT Bapak Ibu yang telah dilaporkan. Yang kedua yaitu mencatat penambahan harta wajib pajak. Selain mencatat selain mencatat penghasilan di luar penghasilan utama, pelaporan SPT juga bertujuan untuk mencatat harta wajib pajak, apakah ada harta yang bertambah dalam waktu setahun. Apabila bertambah, kemungkinan kemungkinan barang tersebut juga menjadi bagian dari objek pajak. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pajak bisa mengupdate data para wajib pajak. Kelak, data tersebut akan berguna untuk mengetahui tingkat kesejahteraan warga negara Indonesia. Jika harta tergolong barang kena pajak, maka wajib pajak perlu membayarnya. Tentu kontribusi Anda dalam membayarkan pajak sangat berguna untuk membangun negara. Kita perlu mengingatkan eh, bahwa pajak merupakan instrumen untuk pemerataan pendapatan dalam suatu negara. Selanjutnya adalah SPT sebagai alat penelitian atau verifikasi. Fungsi surat pemberitahuan SPT pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu untuk merupakan sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang seharusnya terutang dan pemenuhan pembayaran pajak
setahun terakhir. Dengan kata lain, bahwa SPT merupakan alat verifikasi atas kebenaran laporan pajak yang sudah dibuat oleh pemberi kerja. Adanya penghasilan tambahan, peningkatan harta akan melengkapi laporan SPT. Dengan demikian, pemungutan pajak tadi semakin berkeadilan, makin banyak penghasilan, apa yang Anda bagikan juga makin banyak. Disinilah prinsip pemerataan pendapatan diterapkan melalui pajak. Selanjutnya itu adalah bukti kesehatan keuangan. Dengan mengisi laporan SPT secara rutin, Anda juga mendapatkan kemudahan dalam urusan lainnya. Salah satunya adalah saat mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan seperti bank, bank akan melihat bahwa kondisi keuangan Anda sehat dan pengajuan pinjaman Anda pun dapat mudah disetujui. Jadi Bapak Ibu, lapor SPT ini sangat penting, apalagi karena semua segala apa yang akan kita lakukan berhubungan dengan perpajakan. Jadi Bapak Ibu harus melaporkan dengan sesuai. Jika Anda memiliki bisnis, pelaporan SPT tahunan akan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Dengan kata lain, kesehatan keuangan akan terus terjaga. Kredibilitas bisnis pun semakin meningkat sebagai pemilik bisnis. Tentu hal ini sangat penting. Kepercayaan investor, klien, hingga pelanggan tentu lebih mudah didapatkan. Secara otomatis, bisnis Anda pun dapat makin berkembang. Nah, jadi Bapak Ibu, apa sih kewajiban kita sebagai wajib pajak? Yang pertama, kita memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP jika telah memenuhi syarat objektif dan subjektif. Setelah kita sudah mendaftarkan diri, yang kedua yaitu Bapak Ibu wajib untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan kegiatan usaha wajib pajak. Yang ketiga, Bapak Ibu memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang seharusnya dibayar dengan mekanisme membayar sendiri ke kas negara, bisa melalui kantor pos atau bank persepsi, dan pemotongan atau pemungutan pajak lain oleh pihak lain. Yang terakhir, Bapak Ibu juga memiliki kewajiban untuk melaporkan seluruh kegiatan usaha dalam surat pemberitahuan SPT masa dan tahunan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, Bapak Ibu, pemerintah telah menyediakan layanan untuk melakukan pelaporan SPT. Bapak Ibu dapat melakukan pelaporan SPT melalui sistem pajak yaitu bernama e-filing. Nah, e-filing ini Bapak Ibu dapat dibagi menjadi dua, yaitu menjadi secara online atau upload SPT. Biasanya kalau upload SPT ini biasanya sudah tidak jarang digunakan oleh wajib pajak. Biasanya kita ketika di ke kantor pajak kita diarahkan langsung secara online yaitu menggunakan e-filing. E-filing dibagi menjadi dua yaitu ada SPT tahunan orang pribadi 1770 SS dan SPT tahunan orang pribadi 1770 S. Bedanya adalah ketika Bapak Ibu memiliki penghasilan kurang dari 60 juta setahun, brutonya Bapak Ibu akan diarahkan langsung menggunakan SPT tahunan 1770 SS. Namun apabila Bapak Ibu memiliki penghasilan netonya lebih dari 60 juta, nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk menggunakan SPT tahunan 1770 S. Nah, selain itu, Bapak Ibu juga bisa menggunakan menu pelaporan melalui e-form. Melalui e-form ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada SPT tahunan 1770 OP S, terus ada SPT tahunan orang pribadi 1770 dan SPT tahunan badan 1771. Nah, bedanya e-filing dan e-form ini adalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menggunakan e-filing, Bapak Ibu harus memiliki internet yang harus terkoneksi kepada laptop Bapak Ibu yang gunakan. Tapi ketika Bapak Ibu menggunakan e-form, Bapak Ibu tidak perlu menggunakan internet. Jadi Bapak Ibu bisa mengisinya secara offline. Jadi ketika membutuhkan internet, ketika Bapak Ibu mengunduh e-formnya saja. Tapi untuk pengisian Bapak Ibu bisa diisi secara offline, tidak menggunakan internet. Nah, ini tampilan ketika Bapak Ibu akan melakukan pelaporan SPT. Contohnya, nanti Bapak Ibu diarahkan akan masuk ke dalam akun DJP-nya masing-masing. Seperti biasa, Bapak Ibu akan memasukkan nomor NPWP dan password DJP online. Nanti Bapak Ibu diminta untuk mengisi kode keamanan.
Nah, namun bedanya pada tahun ini Bapak Ibu nanti akan harus eh, minta kode verifikasi untuk masuk ke email. Jadi dipastikan bahwa Bapak Ibu email yang terdaftar ketika mau mengakses DJP adalah emailnya sudah valid dan nomor teleponnya. Nah, kita banyak diketemukan ketika kita mau melaporkan mau melakukan pelaporan pajak, ternyata eh, nomor telepon dan email Bapak Ibu yang ada di dalam sistem DJP online itu sudah tidak valid. Nah, apabila Bapak Ibu mengalami kendala seperti ini, Bapak Ibu dapat menuju ke kantor pajak terdaftar maupun kantor pajak terdekat. Apabila Bapak Ibu ingin eh, melakukan perubahan data yang ada di sistem melalui kantor pajak terdekat, Bapak Ibu dapat meminta formulir untuk eh, penggantian EVIN. Nanti Bapak Ibu diminta untuk mengisi nomor telepon dan alamat email yang sudah sesuai agar bisa mengakses akun DJP online-nya kembali. Nah, sebelum Bapak Ibu melakukan pelaporan, ada tiga hal penting yang wajib Bapak Ibu siapkan. Yang pertama, NPWP. Pastikan Bapak Ibu sudah memiliki NPWP. Yang kedua adalah EVIN. Pastikan Bapak Ibu juga sudah memiliki EVIN. Ketika Bapak Ibu belum melakukan aktivasi NPWP, Bapak Ibu dapat memerlukan EVIN ini untuk mendaftarkan akun DJP Bapak Ibu. Yang ketiga adalah akun DJP online. Nah, apabila Bapak Ibu sudah mendaftarkan atau mengaktifasi akun DJP Bapak Ibu silahkan bisa langsung masuk ke akun DJP online. Nah, ini apabila Bapak Ibu belum memiliki EPIN, Bapak Ibu bisa melakukan permohonan ke KPP yaitu dengan mengirim formulir EPIN ke wajib pajak, nanti Bapak Ibu dapat datang langsung ke KPP untuk meminta aktivasi EVIN. Biasanya proses untuk aktivasi EVIN ini adalah 1 hari kerja. Nah, jika Bapak Ibu sudah memiliki EVIN yang aktif, nah Bapak Ibu silakan nanti masuk aja ke dalam akun DJP online. Nanti Bapak Ibu akan melakukan pendaftaran atau aktivasi dan aktivasi tersebut akan masuk ke dalam email wajib pajak Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk membuat username dan password untuk melakukan pemasukan ke dalam akun DJP Online. Nah, ini Bapak Ibu untuk alur bagaimana cara kita melakukan pelaporan melalui e-filing. Nanti Bapak Ibu pertama-tama diminta untuk login ke dalam akun DJP Online, terus nanti pilih ke menu pelaporan, yaitu pilih menu e-filing. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk membuat SPT. Setelah dipastikan SPT-nya sudah benar, jelas, dan sesuai, nanti Bapak Ibu akan minta kode verifikasi yang akan masuk ke dalam email, dan kode verifikasi tersebut nanti akan dimasukkan, akan disubmit untuk mengirim SPT Bapak Ibu. Nah, ini yang seperti kita jelaskan sebelumnya bahwa ada jenis-jenis SPT, yaitu ada 1770, 1770S, dan 1770SS. Nah, 1770 ini biasanya digunakan untuk bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atas norma perhitungan penghasilan neto dari satu atau lebih dari pemberi kerja. Yang kedua, yaitu untuk yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Jadi Bapak Ibu, apabila misalnya Bapak Ibu memiliki usaha, Bapak Ibu memiliki usaha masih menggunakan fasilitas UMKM, yaitu PP 55 0,5%, yaitu Bapak Ibu akan langsung diarahkan menggunakan formulir 1770. Nah, untuk 1770S tadi yang seperti saya katakan bahwa apabila Bapak Ibu memiliki penghasilan neto lebih dari 60 juta. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan langsung menggunakan formulir 1770S. Nah, 1770S tadi apabila Bapak Ibu memiliki penghasilan kurang dari 60 juta dalam setahun penghasilan brutonya.
Nah, ini media penyampaian SPT tahunan, Bapak Ibu dapat melakukan datang langsung ke KPP atau ke KP 2KP. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu masih bingung, masih belum memahami bagaimana cara melaporkan SPT tahunan secara online. Nah, nanti Bapak Ibu dapat datang langsung ke KPP. Nanti biasanya di sana akan dipandu oleh pegawai atau staf eh, Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pelaporan. Yang kedua adalah Bapak Ibu dapat melakukan penyampaian SPT tahunan melalui e-filing atau e-form secara online. Yang ketiga, Bapak Ibu dapat menyampaikan SPT tahunan melalui kantor pos. Namun biasanya untuk kantor pos dan jasa ekspedisi ini biasanya sudah jarang digunakan. Tergantung dari KPP-nya apakah masih bisa menerima melakukan pelayanan pelaporan SPT dengan jasa ekspedisi atau kantor pos. Nah, jadi sebelum Bapak Ibu melakukan pelaporan, jadi Bapak Ibu harus menyiapkan dokumen-dokumen yang harus disiapkan ketika mengisi SPT tahunan. Pertama, bukti potong PPh. Jika Bapak Ibu sebagai pegawai swasta, Bapak Ibu pasti akan diberikan oleh pihak HRD atau bagian accountingnya mendapatkan bukti potong tahunan A1. Nah, bukti potong ini Bapak Ibu akan digunakan untuk melakukan pelaporan. Yang kedua adalah kartu keluarga. Kartu keluarga ini Bapak Ibu gunanya adalah untuk mengupdate jumlah tanggungan atau PTKP Bapak Ibu. Jadi secara pajak ini, secara ketentuan di pelaporan perpajakan ini adalah daftar tanggungan atau PTKP adalah sesuai dengan data yang ada di kartu keluarga Bapak Ibu. Jadi data tanggungan ini biasanya nanti akan selalu diupdate ketika awal tahun pajak selanjutnya. Tidak bisa Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah untuk tanggungan ini tidak bisa diupdate ketika di pertengahan tahun, tapi akan jika ada penambahan keluarga atau misalnya di tahun berjalan di pertengahan tahun Bapak Ibu memiliki tambahan anak, nah anak itu tidak bisa diakui di tahun berjalan, tapi akan diakui adalah di tahun selanjutnya. Yang ketiga adalah daftar harta. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan jumlah harta yang dimiliki selama sampai dengan tahun pajak yang Bapak Ibu laporkan. Nah, gunanya untuk pelaporan harta ini adalah Bapak Ibu, jadi kantor pajak ini tidak semena-mena untuk eh, meminta daftar harta Bapak Ibu. Jadi dari harta ini, dari daftar harta dan daftar hutang ini kantor pajak dapat menganalisis apakah penghasilan yang Bapak Ibu laporkan ini sudah sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak. Jadi misalnya ketika Bapak Ibu selama 1 tahun melaporkan hanya memiliki jumlah penghasilan 100 juta. Namun ketika Bapak Ibu melaporkan pendaftaran harta dan hutang, ternyata pada tahun ini Bapak Ibu ada penambahan harta sebanyak 150 juta. Artinya pendapatan atau penghasilan yang Bapak Ibu laporkan tidak sesuai dengan eh, harta yang bertambah pada akhir tahun. Jadi artinya nanti kantor pajak memiliki persepsi bahwa ada harta yang tidak dilaporkan sebanyak 50 juta karena Bapak Ibu mampu menambah hartanya sebanyak 50 juta sedangkan penghasilannya hanya 100 juta. Nah, yang ketiga, yang tadi hutang, jadi Bapak Ibu juga, yang keempat hutang, yaitu Bapak Ibu juga harus merincikan jumlah daftar hutangnya, apakah Bapak Ibu memiliki hutang di bank atau hutang leasing, nah itu Bapak Ibu bisa catat di eh, pelaporan SPT. Yang kelima adalah catatan omset per bulan. Jadi apabila Bapak Ibu memiliki usaha UMKM, jadi Bapak Ibu harus melakukan pencatatan omset per bulan yang dimana omset ini akan dihitung untuk gunanya untuk melakukan mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yaitu 0,5%. Jadi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu dalam 1 tahun ini lebih dari 500 juta, nah nanti Bapak Ibu akan dikenakan atas kelebihan dari 500 jutanya itu akan dikenakan pajak 0,5% final. Jadi apabila Bapak Ibu penghasilan kurang dari 500 juta nanti dibebaskan tidak dikenakan pajak.
Yang keenam yaitu bukti penyetoran PPh final. Jadi misalnya Bapak Ibu atas omset tadi, misalnya di bulan ke April ternyata Bapak Ibu omsetnya sudah di atas 500 juta. Nah, dari atas 500 juta itu misalnya ada di April tuh Bapak Ibu mendapatkan 100 juta. Nah, dari 100 juta itu nanti Bapak Ibu akan harus menyetorkan PPh finalnya sebanyak 0,5%. Nah, nanti atas bukti penyetoran PPh finalnya itu Bapak Ibu rekap atau kumpulkan nanti akan dilampirkan ke dalam pelaporan SPT Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu kita akan mulai simulasi bagaimana untuk melaporkan SPT apabila Bapak Ibu termasuk ke dalam golongan SPT yang wajib pajak yang menggunakan 1770S. Nah, ini adalah formulir yang Bapak Ibu akan wajib diisi. Tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya tadi kita simulasi dari ketika Bapak Ibu melakukan login DJP, nah, silakan masukkan password NPWP-nya, nanti tinggal masukkan kode keamanan Bapak Ibu. Nanti setelah sudah masuk, Bapak Ibu akan otomatis akan masuk ke dalam sistem DJP online. Nah, nanti Bapak Ibu akan dimasuk ke dalam menu e-filing. Nah, Bapak Ibu dapat pilih pelaporan melalui e-filing, nanti klik buat SPT. Nah, nanti Bapak Ibu adalah ketika Bapak Ibu sudah klik buat SPT, nanti diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan apakah Bapak Ibu termasuk ke 1770 SS atau 1770S. Nanti Bapak Ibu dihadapkan dengan pertanyaan apakah menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, di sini kita contohnya tidak. Apabila Bapak Ibu memiliki melakukan menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, nanti Bapak Ibu silakan klik ya, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke menu SPT 1770S. Yang kedua, apakah Bapak Ibu seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Nah, di contoh adalah tidak. Yang selanjutnya adalah apakah penghasilan bruto yang Bapak Ibu peroleh selama 1 tahun kurang dari 60 juta. Nah, itu misalnya Bapak Ibu kurang berarti klik ya. Nanti otomatis akan muncul SPT di bawah ini adalah SPT 1770S. Tapi kalau Bapak Ibu kliknya tidak, nanti akan otomatis di bawahnya ini akan muncul SPT 1770S. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi formulir datanya terlebih dahulu. Bapak Ibu diminta isi misalnya menu tahun pajaknya berapa, contohnya misalnya di sini 2015, terus status SPT-nya pembetulan atau normal. Nah, selanjutnya nanti klik berikutnya. Nah, setelah itu pada isi bagian A, Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi pajak penghasilan. Misalnya pegawai negeri masukkan data sesuai dengan formulir 1721A2 yang diberikan oleh bendaharawan. Sedangkan kalau misalnya kita sebagai pegawai swasta yaitu berarti menggunakan isi sesuai dengan formulir 1721A1. Selanjutnya di sini pertama Bapak Ibu harus mengisi kolom pertama yaitu penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Contohnya di sini misalnya Bapak Ibu memiliki penghasilan dalam 1 tahun 50 juta. Contohnya selanjutnya Bapak Ibu mengisi jumlah pengurang dalam 1 tahun. Misalnya ada pembayaran JHT, misalnya ada iuran pensiun. Nah, ini bisa menjadikan pengurang Bapak Ibu. Nah, terus diminta selanjutnya penghasilan tidak kena pajak PTKP. Misalnya di sini adalah wajib pajak sudah menikah namun belum memiliki tanggungan, maka akan muncul otomatis di sini jumlah PTKP-nya. Nanti jumlah penghasilan kena pajak akan sudah terhitung otomatis di sistem. Nah, nanti apabila Bapak Ibu eh, kurang bayar, nanti di sini akan muncul kurang bayarnya. Nah, terus nanti pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain nanti Bapak Ibu silakan diisi sesuai dengan jumlah pajak yang sudah dipotong oleh perusahaan Bapak Ibu, sesuai dengan bukti potong yang Bapak Ibu miliki. Nah, selanjutnya adalah isi bagian pajak penghasilan. Misalnya ketika dalam 1 tahun ini Bapak Ibu memiliki penghasilan final
atau penghasilan yang dikecualikan dikecualikan dari objek pajak. Misalnya Bapak Ibu mendapatkan pendapatan dari hadiah undian sebanyak 1 juta yang telah dipotong PPh final sebesar 25%, yaitu 250.000. Jadi kan kalau kita hadiah undian itu otomatis akan dipotong PPh final. Makanya ketika kita kalau lihat di dalam televisi itu biasanya uh, apabila kita mengikuti kuis gitu, misalnya nanti Bapak Ibu mendapatkan hadiah setelah dipotong PPh final. Nah, itu yang dimasukkan yang harus Bapak Ibu juga input ke dalam SPT Bapak Ibu. Nah, terus jika apabila Bapak Ibu menerima warisan, yaitu merupakan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, misalnya sebanyak 2 juta, nanti Bapak Ibu bisa isi nominalnya di sini, di bawah di bagian nomor 10. Nah, di bagian C nanti Bapak Ibu harus mengisi daftar harta dan kewajiban. Misalnya selama sampai dengan 2024 ini Bapak Ibu memiliki harta misalnya motor. Motor misalnya motor Honda seharga harga perolehannya itu 15 juta. Nanti Bapak Ibu tinggal diakumulasi aja, misalnya ada motor 15 juta, terus misalnya ada memiliki kalung emas sebanyak 3 juta dan perabot rumah tangga sebanyak 7 juta, yaitu nanti tinggal diakumulasi aja, nominalnya dimasukkan misalnya totalnya 25 juta. Terus apabila Bapak Ibu memiliki kewajiban atau hutang eh, sampai dengan tahun pajak yang akan dilaporkan, nanti Bapak Ibu bisa mengisi di bagian kolom nomor 12. Nah, setelah Bapak Ibu sudah pastikan bahwa apa yang sudah terisi di dalam SPT Bapak Ibu sudah lengkap, jelas, dan sudah sesuai, nanti Bapak Ibu tinggal klik centang pernyataan setuju. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti akan diminta untuk mengambil kode verifikasi. Nah, kode verifikasi ini nanti Bapak Ibu bisa diminta akan dikirimkan melalui email maupun nomor handphone. Nah, email dan nomor handphone di sini adalah email yang terdaftar di akun DJP Bapak Ibu. Setelah itu, misalnya di sini contohnya kita melakukan permintaan kode verifikasi melalui email. Nah, nanti klik email, nanti Bapak Ibu silahkan buka email Bapak Ibu. Nanti akan mendapatkan kode verifikasi yang akan harus diinput ke dalam nomor 4 ini Bapak Ibu. Setelah diinput, nanti Bapak Ibu akan klik kirim SPT. Nah, ketika sudah klik kirim SPT, akan sudah otomatis SPT Bapak Ibu terlapor. Nah, setelah terlapor, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan bukti eh, penerimaan elektronik, yaitu bahwa bukti ini dapat digunakan ketika Bapak Ibu sudah melaporkan SPT. Nah, ini contohnya adalah simulasi apabila Bapak Ibu termasuk ke dalam wajib pajak yang wajib menggunakan formulir 1770S. Nah, nanti seperti tadi Bapak Ibu dihadapkan dengan beberapa pertanyaan, yaitu apakah pekerjaan bebas. Nah, bedanya adalah ketika Bapak Ibu menggunakan 1770S ini, nanti di pertanyaan pertama adalah pertanyaan ketiga adalah apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama 1 tahun kurang dari 60 juta. Nah, ini nanti akan klik tidak. Artinya bahwa Bapak Ibu lebih dari 60 juta, nanti Bapak Ibu akan harus dihadapkan dengan menggunakan formulir 1770S. Nah, pertama selanjutnya nanti Bapak Ibu akan diminta mengisi untuk tahun pajaknya, tahun pajak yang Bapak Ibu lapor, terus status SPT-nya normal atau pembetulan. Nah, terus di sini apabila Bapak Ibu jika Anda memiliki bukti potong pajak, tambahkan dalam langkah kedua. Misalnya Bapak Ibu memiliki bukti potong pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah, nanti Bapak Ibu silakan tambah klik. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi nama pemotongnya, terus NPWP memotong, nomor bukti potong, tanggal pemotongan dan jenis pajak, serta jumlah PPh yang telah dipotong. Nah, ini contohnya misalnya pemotongan gaji PNS oleh bendaharawan yang dituangkan dalam formulir 1721A2, kita input ke dalam kotak dialog ini.
Nah, ini nanti Bapak Ibu silakan pilih jenis pajaknya PPh satu, NPWP pemotongnya, pastikan NPWP yang pemotong yang Bapak Ibu input adalah sudah sesuai dengan NPWP perusahaan Bapak Ibu. Nanti karena apabila tidak sesuai, nanti nama pemotongnya ini tidak akan muncul otomatis. Dan pastikan juga bahwa nama pemotongnya sudah sesuai dengan perusahaan tempat Bapak Ibu bekerja. Nah, nanti selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk menginput nomor bukti potong atau pemungutan. Nah, selanjutnya diminta untuk menginput tanggal bukti potong atau pemungutan dan jumlah PPh yang telah dipotong. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu eh, mengisi jumlah bukti potong tersebut, isi data bukti potong, tampilannya akan seperti ini. Nanti Bapak Ibu silakan klik langkah berikutnya saja, terus akan dimasukkan eh, diminta untuk memasukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, di sini contohnya misalnya Bapak Ibu penghasilan netonya selama 1 tahun yaitu sebanyak 107 juta. Nanti Bapak Ibu silakan diisi saja sesuai dengan bukti potong yang Bapak Ibu miliki. Nah, selanjutnya itu masukkan penghasilan dalam negeri lainnya bila ada. Misalnya Bapak Ibu memiliki penghasilan atas bunga. Nah, itu Bapak Ibu bisa diisi di kolom di sini. Misalnya Bapak Ibu memiliki penghasilan dari royalti, sewa, hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengadaan harta, terus atau penghasilan lainnya. Dan nanti Bapak Ibu silakan diisi di kolom ini. Nah, terus apabila Bapak Ibu juga memiliki penghasilan dari luar negeri, nanti Bapak Ibu juga bisa mengisi di kolom selanjutnya di sini, di bagian ini. Jadi nanti apabila Bapak Ibu tidak memiliki penghasilan dari luar negeri, nanti Bapak Ibu tinggal klik tidak dan langsung klik aja selanjutnya. Yang selanjutnya adalah masukkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak bila ada. Misalnya Bapak Ibu memiliki hadiah, warisan, terus memiliki sumbangan atau hibah. Nah, itu Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam sini. Atau misalnya Bapak Ibu memiliki penghasilan laba anggota perseroan komanditer atas saham persekutuan perkumpulan firma kongsi yang dimana secara aturan dikecualikan dari objek pajak atau tidak termasuk objek pajak. Nanti Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam kolom ini. Nah, selanjutnya yaitu masukkan penghasilan yang telah dipotong final bila ada. Misalnya hadiah undian. Nanti Bapak Ibu contohnya misalnya mendapatkan undian sebesar 20 juta yang telah dipotong 25%. Nanti tinggal diinput aja Bapak Ibu. Nah, ini selanjutnya Bapak Ibu bedanya adalah ketika Bapak Ibu sudah menggunakan formulir 1770S, bedanya dengan 1770SS, nanti ketika Bapak Ibu menambahkan harta Bapak Ibu yang dimiliki, kalau di 1770S itu harus di input manual satu persatu secara rinci. Tapi kalau Bapak Ibu tadi sudah menggunakan 1770 SS, yang diinput ke dalam hartanya adalah jumlah secara keseluruhan, tidak diinput secara satu persatu. Contohnya di sini misalnya Bapak Ibu memiliki motor, berarti nanti Bapak Ibu cari nih kode harta untuk motor itu berapa. Nanti misalnya nama hartanya misalnya motor Honda, motor Yamaha, nanti Bapak Ibu bisa klik di sini. Terus tahun perolehan ya. Jadi ketika Bapak Ibu membeli aset ini silakan tahunnya diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lalu harga perolehan. Harga perolehan ini Bapak Ibu bisa diisi ketika Bapak Ibu membeli motornya ini adalah berapa. Misalnya ketika Bapak Ibu pada tahun 2014 membeli motor ini harganya 15 juta. Jadi harga perolehan ini biasanya tidak akan berubah ya Bapak Ibu karena hanya dibeli sekali aja seumur hidup. Tidak akan ada perubahan. Misalnya meskipun harga itu misalnya sudah turun, sudah harganya sudah berubah. Nah, tapi ketika Bapak Ibu yang dilaporkan di SPT adalah sesuai dengan harga perolehan saja. Nah, misalnya keterangannya di sini misalnya dimasukkan misalnya nomor platnya. Nah, namun apabila misalnya tahun depannya misalnya motor ini sudah dijual, nah nanti Bapak Ibu tinggal klik hapus saja. Nah, selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk mengisi kolom
jumlah kewajiban atau hutang yang dimiliki sampai dengan tahun berjalan. Contohnya misalnya di sini Bapak Ibu memiliki jumlah utang kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Misalnya nama pemberinya misalnya Bank Mandiri. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik Bank Mandiri. Misalnya hutang ini digunakan untuk membeli tadi misalnya memperoleh aset motornya Bapak Ibu. Nah, itu bisa diklik tahun peminjamannya, terus jumlah hutang Bapak Ibu. Nah, untuk hutang ini nanti Bapak Ibu akan selalu update ketika melakukan pelaporan. Jadi pastikan untuk hutang ini selalu diupdate sisa akhir per 31 Desember tahun berjalan yang Bapak Ibu laporkan. Dan di sini Bapak Ibu selanjutnya akan diminta untuk mengisi jumlah tanggungan tanggungan Bapak Ibu sesuai dengan kartu keluarga. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu di sini tinggal diinput satu persatu, misalnya memiliki anak, misalnya nanti tinggal diinput namanya siapa, terus NIK-nya berapa, terus hubungan keluarganya sebagai anak kandung atau istri atau eh, orang tua yang sudah menjadi tanggungan Bapak Ibu. Nah, terus nanti diisi dengan pekerjaan, misalnya ibu rumah tangga atau pelajar. Nah, itu nanti Bapak Ibu silakan diisi. Selanjutnya adalah apabila Bapak Ibu memiliki zakat, membayar zakat atau sumbangan keagamaan yang wajib Anda bayarkan ke lembaga pengelola yang telah disahkan pemerintah. Jadi zakat di sini adalah zakat yang sudah disahkan oleh pemerintah, lembaga-lembaga yang sudah disahkan oleh pemerintah Indonesia. Misalnya kayak Basnas, misalnya zakat yang sudah ditentukan, bukan misalnya ketika Bapak Ibu minta membayar zakat fitrah, nah itu tidak bisa ya Bapak Ibu untuk dimasukkan sebagai pengurang penghasilan Bapak Ibu. Nah, ini selanjutnya adalah istilah dengan sesuai dengan status perpajakan suami atau istri. Misalnya misalnya sudah menikah atau belum, misal contohnya di sini adalah menikah, maka nanti Bapak Ibu akan diarahkan eh, sebagai kepala keluarga atau bukan. Terus nanti Bapak Ibu misalnya tidak kawin atau belum menikah. Dan yang perlu ketahui bahwa Bapak Ibu secara perpajakan apabila Bapak Ibu sebagai wanita atau istri di dalam perpajakan itu meskipun Bapak Ibu sudah menikah di dalam perpajakan akan dianggap belum kawin atau tidak kawin. Kenapa? Karena statusnya tanggungan istri itu sudah ditanggung oleh suami di dalam SPT-nya. Jadi tidak bisa mengakui dua kali akan terjadi double pengakuan. Nah, di sini apabila Bapak Ibu memiliki pengembalian atau pengurangan PPh Pasal 24 dari luar negeri bisa klik contohnya di sini tidak memiliki maka akan klik langkah berikutnya. Nah, di sini apabila Bapak Ibu memiliki angsuran PPh Pasal 25 yang telah dibayarkan di bulan-bulan berjalan, maka Bapak Ibu bisa mengisi jumlah PPh angsuran 25 yang telah dibayarkan. Nah, nanti langsung masuk ke dalam SPT induknya, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Pastikan bahwa sudah sesuai penghasilannya, terus PTKP-nya sudah sesuai dengan keadaan yang ada di akte Bapak Ibu, terus penghasilan kena pajaknya sudah sesuai, terus otomatis nanti akan terhitung jumlah PPh terutang yang harus kita wajib bayarkan. Nah, terus di kolom selanjutnya kredit pajaknya juga pastikan bahwa Bapak Ibu sudah sesuai dengan bukti potong yang telah dipotong oleh perusahaan Bapak Ibu. Maka nanti akan muncul SPT-nya nihil apabila Bapak Ibu sudah dipotong secara keseluruhan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ini ketika Bapak Ibu terjadi kurang bayar, nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk menghitung PPh pasal 25, angsuran PPh pasal 25. Nah, setelah dipastikan bahwa Bapak Ibu sudah mengisi dengan benar, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi pernyataan
Setuju, nanti klik langkah berikutnya. Seperti biasa tadi Bapak Ibu nanti akan diarahkan untuk meminta kode verifikasi ke dalam email atau nomor handphone. Nah, nanti setelah itu Bapak Ibu diminta untuk mencek email atau nomor telepon, biasanya masuk ke dalam SMS. Biasanya jika Bapak Ibu eh, ingin menggunakan meminta kode verifikasi menggunakan nomor telepon, pastikan bahwa nomor telepon Bapak Ibu ini memiliki pulsa untuk menerima SMS dari kantor pajak. Nah, selanjutnya apabila Bapak Ibu sudah menerima kode verifikasi, nanti Bapak Ibu silakan input ke dalam kolom SPT di bagian bawah ini. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu tinggal klik kirim. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu akan mendapatkan bukti elektronik sebagai tanda bukti bahwa Bapak Ibu telah melaporkan, telah menunaikan kewajiban Bapak Ibu. Nah, bagaimana jika SPT berstatus kurang bayar? Jadi biasanya status kurang bayar ini apabila Bapak Ibu memiliki dua penghasilan dari dua pemberi kerja yang berbeda. Jadi misalnya Bapak Ibu bekerja di dua perusahaan. Misalnya dari perusahaan A mendapatkan bukti potong, perusahaan B juga mendapatkan bukti potong. Nah, apabila Bapak Ibu termasuk wajib pajak eh, yang memiliki dua penghasilan, nanti Bapak Ibu wajib menghitung kembali jumlah pajak terutang. Jadi dipastikan ketika Bapak Ibu memiliki dua penghasilan, nanti akan SPT-nya akan kurang bayar, akan terjadi kurang bayar. Nah, apabila Bapak Ibu mengalami kasus seperti ini, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk menyetor atas kekurangan bayaran tersebut. Nah, jika di sini nanti Bapak Ibu akan dipilihkan dua pertanyaan, apabila Bapak Ibu belum melakukan pembayaran, nanti akan otomatis Bapak Ibu bisa cetak kode billing yang ada di sistem e-filing tersebut. Nah, namun apabila Bapak Ibu sudah melakukan pembayaran, membuat kode billing secara manual sendiri. Nah, nanti Bapak Ibu silakan klik sudah melakukan pembayaran. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan apabila Bapak Ibu tadi sudah klik, misalnya Bapak Ibu, oh ternyata saya sudah melakukan pembayaran. Berarti nanti Bapak Ibu diminta untuk menginput NTPN yang telah Bapak Ibu setorkan pajaknya. Nah, ini contohnya ketika sudah melakukan pembayaran, nanti ini ada bukti bayarnya. Silakan diinput NTPN-nya, pastikan NTPN-nya sudah sesuai, tidak ada kesalahan. Karena apabila NTPN-nya terdapat kesalahan satu huruf pun, nanti SPT Bapak Ibu tidak akan bisa terkirim. Nah, selanjutnya Bapak Ibu pastikan bahwa mengisi tanggal tanggal pembayaran atas kekurangan bayar tersebut. Nah, di sini contohnya apabila Bapak Ibu belum melakukan pembayaran, nanti akan diminta langsung saja klik buat kode billing. Nanti otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan kode billing yang wajib dibayarkan. Nah, ini bila dalam hal gagal dilakukan, maka muncul notifikasi seperti ini. Nah, apabila nanti ketika Bapak Ibu ternyata ada kesalahan input nomor atau angka NTPN, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini apabila Bapak Ibu melakukan pembayaran pembuatan billing secara manual, nanti Bapak Ibu silakan klik menu pembayaran, nanti diarahkan untuk langsung pembuatan billing. Contohnya di sini, misalnya kita melakukan pembayaran atas SPT kurang bayar, nanti Bapak Ibu diarahkan jenis pajaknya masuk ke dalam 41125, yaitu PPh pasal 25 orang pribadi, terus jenis setorannya itu 200, yaitu untuk tahunan, terus masa pajaknya Januari sampai Desember, tahun pajaknya disesuaikan karena sekarang tahun 2024 misalnya, silakan Bapak Ibu masukkan tahun pajaknya 2024. Terus jumlah setor yang dimasukkan adalah jumlah kurang bayar Bapak Ibu sesuai dengan kekurangan yang ada di dalam SPT Bapak Ibu. Nah, selanjutnya nanti tinggal klik simpan.
Jika sudah benar, pastikan sudah sesuai dengan kodenya. Apabila Bapak Ibu ada kesalahan kode, nah kebetulan karena sekarang sudah sistemnya sudah pindah ke dalam konteks, jadi apabila Bapak Ibu terdapat kesalahan tahun misalnya harusnya kita melakukan penyesuaian untuk tahun 2024, tapi ternyata kita pembuatan billingnya ini tahun 2023. Nah, itu kalau dulu kita bisa melakukan PBK. Nah, kalau sekarang karena sistemnya sudah beralih ke konteks, maka Bapak Ibu nanti akan diarahkan untuk pengembalian dana ke rekening Bapak Ibu. Nah, dan Bapak Ibu harus mengurusnya ke kantor pajak Bapak Ibu terdaftar. Nah, ini contohnya Bapak Ibu yang seperti tadi ketahui bahwa pastikan sudah benar kode billingnya. Nah, nanti muncul kode billing, silahkan Bapak Ibu melakukan pembayaran, bisa melalui m-banking, bisa melalui kantor pos untuk melakukan pembayarannya. Nah, selanjutnya apabila Bapak Ibu, bagaimana jika Bapak Ibu SPT-nya berstatus lebih bayar? Nah, jika muncul notifikasi SPTLB, maka artinya SPT Bapak Ibu yang dilaporkan adalah statusnya lebih bayar. Nah, yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah pastikan bahwa Bapak Ibu telah mengisi SPT secara keseluruhan penghasilan, PTKP-nya, dan PPh yang dipotong oleh pihak lainnya sudah benar dan lengkap. Yang kedua adalah kelebihan pembayaran pajak Bapak Ibu dapat dikembalikan setelah dilakukan pemeriksaan atau penelitian. Siapkan SPT dan dokumen pendukung. Nah, jadi ketika Bapak Ibu mau klaim lebih bayar yang ada di SPT Bapak Ibu, nanti untuk proses klaimnya kelebihan pajak Bapak Ibu nanti akan dilakukan proses pemeriksaan terlebih dahulu oleh pihak Fiskus atau Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya khusus SPT lebih bayar, dokumen yang dipersyaratkan eh, akan dipindai dan diunggah dalam format PDF oleh wajib pajak. Nanti dokumen-dokumen yang ada beberapa dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan. Nanti ketika Bapak Ibu submit, nanti akan diminta untuk diupload format PDF-nya. Nah, selanjutnya apabila Bapak Ibu termasuk ke dalam wajib pajak yang menggunakan SPT tahunan 1770, yaitu wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan bruto tertentu. Ya, jadi Bapak Ibu untuk yang 1770 ini eh, biasanya digunakan apabila Bapak Ibu memiliki penghasilan dari eh, UMKM, terus bisa misalnya apabila Bapak Ibu termasuk tergolong wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi e-form, pastikan terus sama seperti tadi Bapak Ibu diminta untuk mengisi harta pada akhir tahun. Nah, ini Bapak Ibu bisa dicek untuk kode-kode hartanya. Nah, selanjutnya nanti seperti tadi diminta untuk mengisi jumlah kewajiban pada akhir tahun. Terus juga diminta untuk mengisi susunan anggota keluarga berdasarkan kartu keluarga yang Bapak Ibu miliki. Terus di sini untuk kelampirannya. Nah, ini apabila Bapak Ibu memiliki penghasilan pajak final atau bersifat final, nanti Bapak Ibu bisa isi di lampiran 3 dan selanjutnya. Nah, apabila Bapak Ibu sudah pastikan ketika mengisi formulir e-form ini sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya, nanti Bapak Ibu diminta kode verifikasi seperti kita melakukan pelaporan melalui e-filing. Bedanya ketika kita melakukan 1770 ini adalah kita menggunakan e-form dan akan ada beberapa yang harus kita formulir yang harus kita isi. Nah, ini Bapak Ibu nanti diminta untuk mengisi penghasilan tidak kena pajaknya, PTKP-nya. Nah, ini untuk data PTKP untuk diri sendiri 54 juta, terus tambahan pegawai kawinnya 4.500.000 dan sebagainya sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.
Nah, ini Bapak Ibu nanti diminta untuk melengkapi eh, lampiran-lampiran yang harus dilengkapi ketika Bapak Ibu termasuk ke dalam 1770. Contohnya misalnya harus melengkapi rekapitulasi penghasilan bruto tertentu, terus melampirkan fotokopi bukti pembayaran PPh final berdasarkan PP 23 atau sekarang sudah diganti menjadi PP 55. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu silahkan klik dan langsung bayar. Nah, ini nanti Bapak Ibu diminta upload CSV-nya apabila Bapak Ibu melaporkan dengan SPT e-form. Nah, ini seperti biasa nanti akan diminta untuk mengisi kode verifikasinya. Nah, untuk SPT materinya sudah cukup Bapak Ibu untuk trik pengisian SPT pribadi. Selanjutnya, apabila Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau diskusikan, bisa melalui kolom chat atau bertanya langsung. Baik, terima kasih kepada pembicara atas penjelasannya. Sekarang kami akan buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan bisa di chat atau bisa angkat tangan di sini. Namun untuk pertanyaan kami buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Di sini udah ada yang masuk tadi satu dari Pak Nurul. Pak, saya izin menyampaikan pertanyaan. Kesalahan seperti salah memasukkan data penghasilan, kurang bayar pajak, atau lupa melaporkan aset bisa berakibat sanksi. Jadi sangat penting tahu cara menghindarinya. Bagaimana cara menghindari kesalahan yang sering terjadi saat mengisi SPT tahunan. Terima kasih. Baik, sebelumnya terkait pertanyaan kesalahan seperti salah memasukkan data penghasilan, kurang bayar pajak, atau lupa melaporkan aset bisa mengakibatkan sanksi. Jadi Bapak Ibu, eh, bagaimana caranya untuk menghindari kesalahan seperti tadi telah disampaikan di dalam materi. Ketika Bapak Ibu mau melakukan pelaporan, Bapak Ibu harus menyiapkan jumlah eh, dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Pertama, Bapak Ibu siapkan jumlah bukti potong yang Bapak Ibu terima atas penghasilan. Misalnya Bapak Ibu memiliki penghasilan hanya dari satu pemberi kerja, berarti nanti Bapak Ibu cukup membawa bukti potong 1771 bukti potong A1-nya saja atau A2 dari bendaharawan. Nah, terus yang kedua Bapak Ibu juga setiap mau melakukan pelaporan, pastikan Bapak Ibu juga mencatat jumlah harta Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki dan hutang atau kewajiban yang Bapak Ibu miliki. Nah, untuk menghindari sanksi, jadi ketika Bapak Ibu sudah melaporkan SPT, nanti Bapak Ibu tinggal melakukan pembetulannya aja, melakukan pembetulan SPT. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menyampaikan SPT pertamanya sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, namun ternyata ada aset yang belum dimasukkan, nanti Bapak Ibu tinggal melakukan pembetulan. Kalau hanya membetulkan aset saja, nanti tidak akan ada sanksinya. Namun apabila Bapak Ibu ternyata ada kesalahan yang menyebabkan adanya kurang bayar, nanti akan adanya sanksi atas telat setor akibat perubahan SPT Bapak Ibu.
Jadi untuk cara menghindari kesalahannya, jadi pastikan Bapak Ibu ketika mau melaporkan, pastikan semua dokumen yang diperlukan itu sudah sesuai. Nanti Bapak Ibu biasanya kalau kita ini untuk menghindari kesalahan, kita biasanya melakukan pembuatan kertas kerja secara manual terlebih dahulu. Terus biasanya kita merekap jumlah penghasilan dalam 1 tahunnya yang Bapak Ibu miliki. Misalnya Bapak Ibu memiliki dari berbagai eh, bukti potong dari berbagai pemberi kerja. Nanti Bapak Ibu silakan direkap terlebih dahulu, pastikan tidak ada yang terlewat dan pastikan Bapak Ibu sudah meminta seluruh bukti potong kepada pemberi kerja atau lawan transaksi Bapak Ibu. Seperti itu ya, Mbak Nurul. Boleh ada lagi mungkin yang bertanya? Selanjutnya dari Bu Gita, izin tanya, apakah pelaporan harta SPTOP harus sama dari tahun ke tahun? Izin jawab Bu Gita, apakah pelaporan SPTOP harganya harus sama dari tahun ke tahun? Jadi Bapak Ibu yang perlu diperhatikan adalah Bapak Ibu harus selalu mengupdate penambahan atau pengurangan harta. Jadi pastikan misalnya di tahun sebelumnya Bapak Ibu masih ada harta, misalnya mencantumkan harta mobil. Nah, apabila harta mobil tersebut masih ada sampai dengan tahun sekarang, harta tersebut harus wajib dilaporkan di SPT Bapak Ibu. Namun apabila Bapak Ibu misalnya harta mobil tersebut sudah dijual, maka Bapak Ibu silahkan hapus dari daftar hartanya yang ada di SPT Bapak Ibu. Nanti ketika kita mau melaporkan harta, nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengklik jumlah harta pada tahun sebelumnya. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan cek harga tahun sebelumnya itu apakah masih ada atau sudah dijual atau ada penambahan. Silahkan apabila ada penambahan ditambah saja jumlah hartanya berapa. Terus ada update. Biasanya kalau untuk jumlah hartanya yang perlu diupdate adalah ketika kita melakukan pelaporan harta uh, terkait dengan tabungan. Biasanya kalau tabungan itu kita selalu update saldo per akhir 31 Desember tahun berjalan. Seperti itu, Bapak Ibu. Baik, untuk yang ketiga, Pak kalau lupa atau tidak melampirkan BPN penyetoran PPh final MKM dalam SPT tahunan bagaimana ya? Kalau kasusnya misalnya kita lupa melampirkan penyetoran PPh final atas UMKM dalam SPT tahunan, bagaimana adalah eh, jika Bapak Ibu mau melakukan pembetulan, silakan Bapak Ibu melakukan pembetulan. Tapi jika tidak mau melakukan pembetulan juga tidak apa-apa Bapak Ibu pastikan bahwa memang PPh Final UMKM yang Bapak Ibu cantumkan omsetnya ketika melakukan pelaporan SPT adalah sudah ditunaikan keseluruhan. Misalnya masa Januari berapa PPh finalnya Januari, Februari, Maret. Nah, itu sudah ditunaikan secara keseluruhan. Jangan sampai ada yang belum ditunaikan. Meskipun Bapak Ibu tidak melampirkan bukti penyetoran karena pihak Fiskus atau Direktorat Jenderal Pajak itu memiliki data Bapak Ibu yang telah disetorkan pajaknya. Jadi mereka sebenarnya juga memiliki database jumlah pajak yang Bapak Ibu setorkan atas PPh final tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Feti Kurnia Dewi. Kak izin tanya, modal pada neraca untuk OP pembukuan boleh berubah atau tidak untuk setiap tahunnya? Untuk modal biasanya kalau modal itu kita setiap tahun itu eh, sama ya Bapak Ibu untuk modalnya. Jadi ketika misalnya tahun sebelumnya kita mencatat modal sebesar 100 juta misalnya modalnya biasanya nanti eh, ketika ada tahun selanjutnya untuk modal awalnya itu kita akan dicatat tetap sama 100 juta tidak akan berubah.
gitu Bapak, Ibu Feti Kurnia Dewi. Berarti patokannya modal awal ya? Iya Bu, kalau untuk modal eh, di setor biasa kita patokannya di modal awal saja. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Meskipun misal kenyataannya tiap tahun bertambah, nggak dimasukkan di modal ya? Kalau modal awal biasanya kita akan tetap sama ya, Mbak. Biasa kita mencatatnya sama. Cuman biasanya kalau misalnya ada penambahan modal, biasanya kita catat sebagai nanti kan biasanya modal atas penambahan itu suka di ini ya, Mbak, dikembalikan gitu. Atas modal betul tidak? Ada pertanyaan selanjutnya menyambung modal CV, lalu untuk laba atas CV dan Hmm. privasi CV bagaimana? Tidak dilaporkan di SPT pribadi? Di mana untuk apabila untuk modal CV adalah ketika ada pembagian laba atas CV, nanti Bapak Ibu silakan dilaporkan ya Bapak Ibu. Meskipun untuk pembagian laba atas CV ini atau FRIP tidak dikenakan pajak, nanti Bapak Ibu silakan dilaporkan dan dilampirkan kepada lampiran bagian pajak yang dikecualikan. Nah, coba kita buka contohnya tadi di SPT. Ada lanjutan pertanyaan, Pak, kalau OP pembukaan itu apakah laporan keuangan mencakup seluruh transaksi, baik itu pengeluaran, pendapatan dari pribadi atau usaha? Sebentar ya. Untuk laba CV tadi kita masukkan nanti di lampiran. Nah ini Bapak Ibu, untuk laba CV nanti Bapak Ibu silakan dimasukkan ke bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak di nomor 3 yaitu bagian laba atas dari anggota persekutuan komanditer tidak atas saham persekutuan perkumpulan firma atau kongsi. Nanti silakan dimasukkan jumlah pembagian laba atas CV di kolom bagian 3 ini. Hmm. Selanjutnya ada yang masih bertanya? Nah, iya. Oh, jadi sisi neraca bagian ekuitasi IP tidak akan sama dengan
nilai kepemilikan modal di SPTOP. Jadi kan kalau ketika pembagian CV pembagian laba atas CV itu tidak akan merubah ekuitas ya Bapak Ibu, karena yang dibagikan eh, kepada pengurus CV itu adalah atas laba laba usaha tahun sebelumnya. Jadi tidak akan merubah sisi ekuitasnya. Seperti itu. Selanjutnya nih ada kalau OP pembukuan itu apakah laporan keuangan mencakup seluruh transaksi baik itu pengeluaran atau pendapatan pribadi untuk usaha? Iya betul Bu. Jadi ketika kita eh, orang wajib pajak pribadi yang memilih untuk menyelenggarakan pelaporan dengan pembukuan, pastikan bahwa transaksi atas pendapatan dan pengeluaran itu sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada tahun tersebut. Kenapa? Karena nanti atas pengeluaran atau biaya-biaya tersebut biasanya nanti Bapak Ibu akan dicek atau diuji ke kevalidannya, keakuratannya bahwa apakah benar pengeluarannya ini sudah sesuai atau enggak gitu Pak. Dan dipastikan bahwa atas pengeluaran itu didukung dengan bukti-bukti seperti invoice, pengeluaran, kwitansi untuk menghindari eh, khawatir ketika nanti akan dicek atau diperiksa atas diuji kebenaran atas pembukuan yang Bapak Ibu lakukan. Oke, selanjutnya aku mau kasih tahu dulu buat yang tanya. Nggak kelihatan. Eh, Nanti buat yang bertanya akan mendapatkan satu buku sengketa pajak otomotif dari Bapak Hijrah Hafizin. Nah, sekarang masih ada slot untuk beberapa pertanyaan lagi. Yang selanjutnya ada dari Bu Liani. Izin bertanya terkait tata cara pelaporan SPT tahunan WPOP suami yang punya penghasilan usaha lain dan istri menerima buku dari pemberi kerja. Laporannya di e-filing atau e-form ya, Kak? Kalau untuk pelaporannya bisa di e-filing, bisa di e-form. Jadi tergantung tadi seperti yang saya katakan bahwa ketika Bapak Ibu ingin melakukan pelaporan secara online menggunakan e-filing, itu bedanya adalah ketika harus terhubung langsung dengan internet. Tapi ketika Bapak Ibu misalnya eh, memerlukan butuh waktu yang lama, harus menghitung kembali, nah itu bisa Bapak Ibu menggunakan e-form. Nah, apabila menggunakan penghasilan lain, usaha lainnya biasanya nanti akan diarahkan untuk menggunakan formulir 1770. 1770 yang nanti diminta untuk melampirkan jumlah eh, penghasilan selama 1 tahun berapa. Nanti apabila termasuk ke dalam UMKM, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk melampirkan data omset selama 1 tahun. Namun apabila Bapak Ibu termasuk ke dalam pekerjaan bebas, nanti Bapak Ibu misalnya seperti dokter, Bapak Ibu akan diminta bukti potong dari seluruh kegiatan yang Bapak Ibu lakukan selama 1 tahun. Bukti potongnya nanti akan direkap apakah Bapak Ibu ingin melakukan pelaporan menggunakan pembukuan atau secara norma. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Apa ada yang masih ingin bertanya? Untuk materi nanti boleh kita share di grup ya Bapak Ibu. Akan kita share. Baik, jika tidak ada tambahan pertanyaan, selanjutnya sebelumnya terima kasih kepada Bapak Fajar atas pembicara presentasi yang sangat informatif.
dan kepada peserta yang telah aktif berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Semoga acara ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini, termasuk para pembicara, peserta, dan semua yang terlibat. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam acara berikutnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Aulia. Untuk selanjutnya, kita ada sesi foto bersama ya. Dimohon kepada para peserta, Bapak Ibu untuk menyalakan kamera. Oke, baik. Untuk halaman pertama ya. Satu, dua. Oh, boleh. Oke. Oke, baik. Kita ulangin ya. Satu, dua, tiga. Untuk halaman selanjutnya. Satu, dua, tiga. Tidak. Baik. Terima kasih untuk para peserta, Bapak Ibu, atas kehadiran yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara webinar pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan narasumber dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.